Halo sob, kali ini aku mau share lagi mengenai Smart PLS. Topik kali ini adalah bagaimana kalau overloading Smart PLS ini berwarna merah atau nilainya di bawah nilai standar 0,7. Gimana caranya atau gimana seharusnya? Yuk kita cek ilustrasinya. Jadi misalkan kita punya dua variabel, dari variabel SIA, Sistem Informasi Akuntansi, ke variabel kualitas laporan keuangan. Kemudian kita jalankan PLS algorithm. Kemudian kita cek di nilai overloading di sini. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada 3 indikator yang berwarna merah atau nilainya kurang dari 0,7 atau sama dengan 0,7. Nah, seharusnya kan nilai overloading ini secara umum nilainya harus di atas 0,7. Nah, yang pertama tentu teman-teman jangan panik dulu, kita cek referensi yang akan menjadi rujukan kita. Nah, untuk referensi yang digunakan, kali ini aku punya 2 sumber referensi yang mungkin bisa menjadi rujukan sobat semuanya. Untuk yang pertama, di sini ada buku dari Hare dan kawan-kawan, judul A Primer on Partial Square Structural Equation Modeling. Di sini tahun 2022 masih cukup baru dan relevan. Di sini kalau dari Hare itu menyebutkan bahwa di dalam tes overloading ini, nilai overloading di bawah 0,4 ini harus di delete. Jadi udah jelas ya teman-teman semuanya. Untuk overloading yang di bawah 0,4 ini harus di delete. Kemudian untuk overloading yang di atas 0,7 ini dipertahankan. Jadi kalau menurut Hare di sini untuk overloading yang lebih dari sama dengan yang artinya 0,7 juga termasuk. Tadi salah satu dari ilustrasi kita kan ada yang 0,7 berwarna merah ya teman-teman. Jadi itu masih bisa kita pertahankan. Jadi retain the reflective indicator. Kemudian untuk overloading yang nilainya di atas atau sama dengan 0,4 sampai dengan kurang 0,7, Hare menyebutkan bahwa ini perlu dianalisis konstruk internal consistency reliability-nya dan convergent validity. Kalau bahasa mudahnya mungkin seperti ini teman-teman. Jadi untuk validitas konvergen yang biasa kita gunakan parameternya itu kan biasanya outer loading ini atau faktor loading ini dan nilai AVE atau average variance extract. Nah, di sini kalau secara mudahnya itu adalah jika nanti outer loadingnya antara 0,4 sampai 0,7 dan untuk nilai AVE-nya itu pada ambang batas yaitu 0,5, maka construct measure ini memenuhi threshold dari convergent validity yang artinya yang sebelah kanan ya. Jadi construct measure-nya ini meet the recommend threshold yang artinya untuk indikator ini dipertahankan. Sementara jika konstruknya ini tidak memenuhi threshold AVE, yaitu misalkan AVE-nya di bawah 0,5, maka untuk overloading-nya itu perlu dihapus sehingga nanti AVE-nya bisa naik ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi gampangnya adalah kalau menurut Hare di sini untuk overloading 0,4 harus dihapus, kemudian untuk overloading 0,4 sampai 0,7 ini perlu kita cek dulu convergent validity-nya atau nilai AVE-nya perlu kita cek apakah memenuhi threshold atau tidak. Kalau memenuhi nanti bisa kita pertahankan indikatornya. Kemudian untuk referensi yang kedua, ini dari Abdillah dan Hartono tahun 2015 yang berjudul PLSM dalam penelitian bisnis. Di sini ada kalimat yang saya kutip. Jadi Abdillah dan Hartono ini menyebutkan bahwa jika skor loadingnya atau outer loading ini di bawah 0,5,
maka indikator ini perlu dihapus dari konstruknya. Sementara jika outer loading-nya ini di antara 0,5 sampai 0,7, sebaiknya peneliti ini tidak menghapus indikator yang memiliki store loading tersebut sepanjang skor AVE dan commonality indikator tersebut 0,5. Ini jadi maksudnya sama ya teman-teman. Jadi kalau menurut Abdillah dan Hartono ini untuk skor loading atau outer loading bawah 0,5 harus dihapus, sementara untuk outer loading antara 0,5 sampai 0,7 perlu dicek nilai AVE-nya apakah sudah memenuhi ambang batas 0,5 atau belum. Kalau memenuhi, indikator bisa dipertahankan, kalau tidak berarti perlu dihapus untuk meningkatkan nilai AVE. Secara garis besar untuk referensi dari Abdillah dan Hartono dan juga Heri ini hampir-hampir mirip ya teman-teman. Jadi kalau Heri ini ambang batasnya itu 0,4, sementara untuk Abdillah dan Hartono ini ambang batasnya 0,5. Nah, nanti untuk penggunaannya terserah teman-teman mau pakai yang mana sepanjang nanti dosen pembimbing dan dosen pengujinya menyetujui gitu ya teman-teman. Minimal dari dosen pembimbing dulu. Nah, menurut pengalamanku kemarin waktu melakukan penelitian tesis itu dosen pembimbingnya minta untuk overloading di bawah 0,5 harus dihapus dari konstruk atau variabelnya, sehingga kemarin yang gunakan adalah dasar dari Abdillah dan Hartono ini. Seperti itu teman-teman. Jadi dua referensi ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mengalami masalah mengenai overloading tapi dia nilainya masih tipis di atas 0,5 atau mungkin di atas 0,4 yang tidak perlu dihapus indikatornya. Sampai segitu, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa, dadah.